Assalamualaikum. Hai guys, jumpa lagi dengan Bu Irma kali ini di tugas modernisasi dalam bidang transportasi. Kali ini anak-anak Bu Irma kasih tugas untuk mewawancarai kakek, nenek, ataupun orang tua mereka untuk menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang modernisasi di bidang transportasi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ada beberapa kelompok yang mendokumentasikan wawancaranya dalam bentuk video. Ada beberapa juga yang berupa tertulis hanya menyertakan gambar. Selamat menyaksikan ya. Semoga bermanfaat. Semua pada maju dari kita dulu naik pedati, sekarang kita sudah bisa naik mobil, naik pesawat, kereta api, MRT, pokoknya semua udah maju, sudah modern. Terus dampak positifnya negara kita tambah maju. Dampak negatifnya ya anak-anak jadi males jalan kaki. Kalau zaman dulu kan sekolah jalan kaki. Kalau sekarang namanya naik kendaraan. Sekarang udah ada bis sekolah, ada segala. Ya pasti ada dampaknya positif dan negatif. Bagaimana cara menghindarkan diri dari dampak negatif modernisasi? Ya kita jangan terpengaruh, hidup seadanya. Kalau kita jangan meniru orang. Kalau kita ada waktu untuk naik kendaraan, kita kan sudah disediakan bis sekolah. Naiklah bis sekolah. Janganlah naik mobil pribadi, bikin macet. Naiklah bus-bus yang sudah disediakan oleh pemerintah. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan dampak positif modernisasi? Ya kita harus lestarikan, kita jaga. Jangan sampai kita nggak ada yang jelek-jelek, harus bagus semuanya. Tergantung anak-anaknya juga. Jangan salah jalan. Zaman sekarang itu kan banyak udah punya handphone, udah punya apa. Udah anak-anak sekarang kan maunya main game aja. Itu nggak boleh. Jadi harus ada waktunya. Belajarnya jangan dilupain. Jadi itu merusak mata kalau handphone itu. Jadi yang harus pinter-pinternya dari orang tua juga yang mengaturnya selain anak-anak. Terima kasih atas wawancaranya. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana hasil wawancara kelompok Tristan tadi? Sudah disimak belum pesan omanya Titan? Diingat-ingat ya. Terus jangan lupa diamalkan. Berikut ada lagi nih hasil wawancara Rehan Ramadan dengan mamanya. Gak kalah penting loh, disimak ya. Perkembangan teknologi pada zaman mama. Kalau zaman dulu itu Mas Rehan, pertama nggak ada handphone, tapi kalau waktu yang zamannya mama kecil SD itu nggak ada handphone, adanya telepon rumah. Cuman nggak semua orang tuh punya telepon rumah Mas Rehan. Terus kalau yang zaman waktu handphone itu baru ada sekitar mama waktu SMA. Tapi nggak semua orang tuh punya handphone karena harga handphone waktu itu mahal. Jadi terus bagaimana Kalau dibandingin sama sekarang itu pesat banget Mas Rehan. Pertama orang bisa walaupun jarak jauh bisa video call. Kalau zaman dulu kan nggak bisa Mas Rehan, paling surat menyurat, telepon rumah itu pun nggak semua rumah punya telepon. Biasanya numpang sama tetangga, siapa yang punya telepon orangnya biasanya suka numpang. Kalau zaman dulu tuh interlokal Mas Rehan. Kalau telepon dari luar kota, dari kota lain ke kota itu namanya interlokal. Terus dampaknya dari teknologi itu apa? Yang pertama sekarang teknologi kayak game Mas Rehan. Anak kecil sekarang main game aja udah kayak gitu kan Mas Rehan. Game itu udah mulai. Terus sekarang lebih ke individual. Kalau zaman dulu kan anak-anak tuh main pulang dari sekolah sore main, ada mainan ini Mas Rehan apa namanya tuh bekel, bola bekel, kalau anak cewek-cewek ini bola bekel.
outdoor. Kalau sekarang kan jarang ya. Terus dulu tuh sepak bola, jarang orang-orang tuh megang handphone masing-masing punya nggak masalah. Pasti kalau ketemu ngobrol. Nggak masing-masing nggak sendiri-sendiri sibuk sama handphone itu nggak ada masalah. Oke, Ma. Jadi apakah ada kriminalisme meningkat atau enggak? Iya pasti sekarang ini malah lebih ini kan sedikit orang udah main Facebook, dikit-dikit diupload, setiap kejadian diupload, dibuat status kayak gitu kan, ada macam-macam kan sekarang media sosial kayak apa, FB, kan dulu, IG. Nah sekarang semua orang, Apakah kesimpulannya apa? kalau menurut Mama, yang pertama ini masalah yang pertama kita bisa memilah mana yang kita pilih. Kalau kita sama aja kayak biasa, kalau kita bergaul sama bukan nyawanya, kita baru nyawanya. Ya kan kita bisa memilah mana yang punya buat kita harus punya iman, kita harus punya pilihan mana yang boleh kita ikutin atau enggak. Terus kalau kemajuan teknologi memang kita nggak bisa memungkiri kita harus mengikuti enggak, tapi kita yang memilah mana yang terbaik untuk diikuti, mana yang enggak. Kalau menurut Mas saya kan dari yang Mama kasih tahu tadi, dari zamannya Mama sama sekarang kan beda banget ya Mas saya kan. Jadi zaman sekarang Kalau kriminalisme meningkat. Kalau menurut Mas saya kan, Kriminalisme meningkat zaman sekarang. iya makanya apa yang harus Mas Sehan ini, apa yang Mas Sehan harus jaga supaya Mas Sehan nggak mengikuti pergaulan yang bebas, lingkungan yang nggak bagus. Dengan yang Terus jaga sama iman yang kuat ya Nak ya. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan Mama Rehan tadi? Disimak kan? Jangan lupa masih ada beberapa wawancara yang lain loh. Berikut ini hasil wawancara Kanaya dengan neneknya. Disimak lagi ya. Selamat menyimak. Bagaimana pendapat Nenya tentang modernisasi yang telah terjadi? Modernisasi dalam bidang apa? Nggak ada bidangnya di sini. Cuma Ya, modernisasi kalau kemajuan zaman ya bagus. Kita Oke. kita apa namanya? Kita sambut modernisasi dalam pembangunan kota, modernisasi dalam pendidikan anak-anak, modernisasi dalam kehidupan. Apalah yang modernisasi yang bagus-bagus, ya oke-oke aja. Pertanyaan 2 ya. Apa saja dampak positif dan negatif modernisasi yang sudah kita rasakan? Yang positif modernisasinya dalam bidang kemajuan kota. Kalau di Jakarta ada MRT, LRT, ada busway, ada sekarang nggak ada mobil online Grab, Gokar gitu. Kalau dalam pendidikan anak-anak sekarang sudah pakai laptop, ya kan, PR-nya pakai online. Ya, dalam apalagi anak-anaknya bisa lebih hebat lah dari orang dulu. Nggak seperti nenek zaman dulu, PR-nya dikasih di sekolah dicatat gitu. Kalau sekarang kan nanya pakai online. Oke. Pertanyaan 3.
Bagaimana cara menghindarkan diri dari dampak negatif modernisasi? Negatifnya, anak-anak pakai HP, lupa PR, anak-anak pakai HP, lupa sholat, lupa ngaji, jadi HP mulu. Itu dampak negatifnya. Oke. Udah pertanyaan 4 ya. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan dampak positif modernisasi? Apa itu tadi ulangnya? Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan dampak positif modernisasi? Positif. Ya, Kita optimalkan ya anak-anak jangan main HP mulu, belajar, sholat, ngaji, makan yang teratur. Itu dampak positif ya. ya, Nah, ada yang negatif nggak? enggak. Nah, ya udah begitu aja. Nah, teman-teman, dengarkan tadi nasihat dari neneknya Kanaya. Kalau main HP jangan sampai lupa makan, jangan sampai lupa sholat. Sholat itu penting loh untuk bisa mengoptimalkan dampak positif dari globalisasi atau modernisasi. Rajin belajar juga penting, jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh dampak negatif modernisasi. Oke? Nah, berikut ini ada lagi hasil wawancara Ashifa dengan mamanya. Teman-teman simak lagi ya, pasti ada manfaatnya. Selamat menyimak. Udah, mulai. Bagaimana pendapat Ibu tentang modernisasi yang telah terjadi? Modernisasi yang telah terjadi sekarang bagus, ada positifnya, ada negatifnya, tergantung tiap orang itu internet yang tidak bagus pun juga bisa masuk. Apa saja dampak Pakai alarm positif deh, dan negatif kejeda. modernisasi yang sudah kita rasakan? Apa saja dampak positif dan negatif modernisasi yang sudah kita rasakan? Dampak positifnya tadi komunikasi itu lebih cepat, nggak seperti dulu. Terus apalagi modernisasi lagi sekarang juga kayak misalkan dalam bidang fashion atau dalam bidang pendidikan untuk mencari ilmu juga lebih cepat, bisa kita menggunakan internet. Tapi dampak negatifnya dari internet itu ada yang tidak disaring, sehingga seperti pornografi, kekerasan juga bisa dilihat oleh anak-anak yang terkadang di bawah umur. Bagaimana cara menghindari diri dari dampak negatif modernisasi? Cara menghindari dirinya ya mungkin kalau sebagai orang tua bisa membatasi anak-anak menggunakan handphone, terus memblok internet yang tidak baik. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan dampak positif modernisasi? Mengoptimalkannya ya terutama dalam bidang internet. Komunikasi ini bisa buat anak-anak untuk lebih bisa belajar lagi di rumah secara online, terus melihat contoh-contoh soal, terus pokoknya tentang pelajaran, terutama kalau bagi pelajar tentang pelajaran itu bagus. Kalau dalam bidang ibu-ibu bisa makanan, masakan. Nah, dengar tuh apa kata Mama Ashifa. Ternyata jangan marah kalau orang tua membatasi teman-teman bermain gadget, karena itu salah satu cara untuk melindungi kalian dari hal-hal negatif dampak modernisasi. Oke? Baiklah teman-teman, demikianlah tugas tentang modernisasi dalam bidang transportasi, internet, dan pembangunan di DKI Jakarta.
beberapa teman belum mengumpulkan. Nah, ini ada beberapa foto hasil wawancara teman-teman yang mengerjakannya secara tertulis. Terima kasih sudah menyimak ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.